Seperti yang kita tahu, Gunung Merapi itu sudah lama dikenal sebagai salah satu gunung paling aktif yang ada di Indonesia. Tapi bagi sebagian warga yang hidup di lerengnya bahwa Merapi itu bukan cuma soal lava aja, awan panas aja, atau letusan yang bisa datang kapan aja. Ada sesuatu yang memang nggak pernah tercatat dalam laporan bencana, nggak muncul di peta pendakian, dan hanya dibicarakan pelan-pelan ketika malam turun. Konon di salah satu kawasan hutan yang jarang dilewati orang, terdapat tempat yang dipercaya bukan milik manusia dan seorang fotografer yang datang untuk mencari gambar terbaik di lereng Merapi justru menemukan sesuatu yang mengubah cara pandangnya tentang gunung itu selamanya. Bersama aku Nisa, kita akan membahas tentang cerita Gunung Merapi di Do You Hear Me. Daripada kita berlama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Do You Hear Me? Mau aku mendengar cerita? Let's go. Gunung Merapi selalu kelihatan indah banget dari kejauhan ya kan. Puncaknya yang menjulang, kabut tipis yang menggantung di lereng dan garis-garis hutan yang membentang seperti selimut hijau membuat banyak orang itu lupa bahwa gunung itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua daripada sekedar batu dan juga mahma. Bagi sebagian orang yang tinggal di kaki gunung atau akamsi sana, Merapi itu bukan cuma gunung aja. Dia itu kayak lebih ke makhluk hidup, diam tapi memperhatikan, tenang tapi nggak pernah benar-benar tertidur. Cerita ini dialami sama Pradipta. Halo Mas Pradipta yang umurnya itu udah 29 tahun nih. Nah, dia itu bekerja sebagai fotografer dokumenter yang sering berkeliling Indonesia untuk membuat konten tentang budaya dan juga kehidupan masyarakat pedesaan. Wajahnya tenang, logis, dan gak pernah percaya sama cerita-cerita mistis. Baginya, semua hal itu pasti punya penjelasannya masing-masing. Sampai pada akhirnya, dia menerima nih sebuah proyek kecil untuk mendokumentasikan kehidupan warga lereng Merapi selama sekitar 2 mingguan. Dia tibalah di sebuah dusun yang berada cukup jauh dari jalur wisata utama. Tempat itu cukup tenang, terlalu tenang bahkan kalau menurutnya sih Mas Pradipta ini. Jalan-jalan sempit itu membelah ladang sayur, udara pagi dipenuhi sama aroma tanah vulkanik yang lembab banget. Sesekalipun terdengar suara ayam dan juga gesekan daun bambu yang tertiup angin. Gak ada yang aneh pada awalnya, semuanya berjalan normal seperti biasa. Namun, sejak hari pertama ada satu hal yang memang terus mengganggu si Pradipta ini. Warga desa pun selalu menghindari satu area hutan yang berada di lereng atas. Bukan karena longsor, bukan karena jalurnya berbahaya, tapi karena alasan yang gak pernah mereka jelaskan secara gamblang atau secara jelas. Mereka tuh cuma bilang kalau tempat itu bukan wilayah manusia. Udah gitu aja, gak ada penjelasan yang lebih detail kenapa-kenapanya. Kalimat itu pun kedengeran berulang kali. Dan semakin sering dia dengar, semakin besar juga rasa penasaran yang muncul dari si Pradipta ini. Karena dia ngerasa kayak, kenapa emangnya ada apa gitu. Suatu sore menjelang maghrib, Pradipta lagi duduk tuh di teras rumah seorang warga yang kita panggil aja namanya Mas Kresna. Langit pun udah berubah berwarna jingga pucat dan udara di sana pun mulai kerasa dingin banget karena kan di area gunung pastinya dingin. Saat pembicaraan pun mengarah ke kawasan hutan yang dihindari warga, ekspresinya si Mas Kresna itu langsung berubah guys. Tatapannya tuh yang tadinya santai jadi berubah gak santai. Seolah memang ada sesuatu yang ngebuat dia itu ngerasa nggak nyaman tuh di situ. Dia pun bilang kalau beberapa tahun lalu itu kayak pernah ada pendakian yang nekat masuk ke area tersebut di malam hari. Mereka kembali ke desa itu menjelang subuh, tapi kondisi mereka itu kayak orang yang baru aja mengalami kecelakaan besar. Pakaiannya mereka itu penuh sama lumpur, wajahnya pucat banget, tatapannya tuh kosong. Dan salah satu dari mereka itu nggak pernah bisa ngomong lagi sampai pada akhirnya meninggal beberapa tahun kemudian. Kresna pun nggak menjelaskan lebih jauh di situ. Pradipta yang menganggap cerita itu cuma legenda lokal aja kayak ya udahlah iya aja gitu kan.
Namun malam itu untuk pertama kalinya dia itu mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Jadi kayak tiba-tiba merinding si Pradipta. Karena sekitar pukul 1 dini hari ketika seluruh desa itu udah gelap banget, orang-orang udah pada tidur pastinya, ada kedengaran suara gamelan dari arah hutan. Pelan, tapi suaranya tuh kayak kedengaran jauh gitu kan. Kayak berasal dari tempat yang dalam banget di area hutan itu. Nada-nadanya pun gak terlalu jelas, tapi cukup kedengeran. Kadang kedengeran, tapi tiba-tiba tuh kadang hilang gitu. Tapi dia dengar, si Pradipta tuh dengar. Kadang kayak suaranya tuh kayak mendekat, dan di situ Pradipta penasaran dong. Dia bukalah jendela kamarnya dia. Udara dingin pun tiba-tiba langsung masuk gitu kan. Dia berdiri tuh beberapa menit sambil ngedengerin. Nggak ada pesta sama sekali, nggak ada hajatan sama sekali, nggak ada sumber suara yang masuk akal di situ. Dia cuma ngelihat hutan gelap aja yang memang kelihatan kayak lautan hitam di bawah cahaya bulan karena kan nggak ada lampu ya di sana. Nah, keesokan harinya dia pun tanyalah sama beberapa warga tuh. Anehnya mereka cuma saling lihat-lihatan, kayak cuma saling berpandangan satu sama lain. Tapi nggak ada yang kelihatan kaget, nggak ada yang terkejut sama sekali. Kayak memang hal itu tuh kayak udah biasa mereka denger gitu. Tapi mereka juga nggak kayak menjelaskan lebih detail gitu. Dan justru disitulah yang ngebuat Pradipta tuh kayak makin penasaran di situ kan. 4 hari kemudian dia memutuskanlah buat naik sendirian. Tujuannya sederhana, mengambil foto landscape dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kawasan tersebut. Pagi itu cuacanya tuh cerah banget, langitnya biru, anginnya sejuk, Merapinya kelihatan banget, nggak ada tanda-tanda buruk sama sekali. Awalnya semuanya berjalan normal. Jalur setapak membelah semak dan pohon pinus yang ada di sana. Aroma getah kayu pun yang bercampur tanah basah memenuhi udara di sana. Burung-burung pun masih kedengeran saling sahut menyahut satu sama lain. Tapi setelah hampir 2 jam berjalan, suasana di sana pun mulai berubah. Terlalu sunyi, suara serangga tiba-tiba ngilang, anginnya tuh tiba-tiba berhenti. Bahkan daun-daun yang tadi bergerak itu semuanya tiba-tiba diem, mapet gitu. Pradipta di situ mulai ngerasa kayak masuk ke ruangan tertutup yang sangat-sangat besar banget. Padahal dia tuh tahu kalau dia itu lagi ada di tengah hutan yang itu terbuka gitu kan. Dia teruslah ngelangkah hingga pada akhirnya dia menemukan sesuatu yang gak pernah disebutkan sama si warga. Sebuah jalan batu tua dan jalannya itu tuh sempit banget, tersusun dari batu andesit yang memang sebagian besar itu udah tertutup sama lumut. Panjang jalannya itu nggak terlalu kelihatan jelas karena memang tertelan sama kabut tipis di sana. Yang ngebuat Pradipta itu merinding adalah kondisi jalan itu. Jalannya itu menurutnya Pradipta itu terlalu rapi, terlalu terawat untuk ukuran hutan, seolah memang masih sering digunakan. Padahal nggak ada satupun jejak manusia yang ada di sana. Pradipta pun ya udah ngambillah dia beberapa foto, terus ngikutin tuh jalan yang ada di sana. Semakin jauh dia jalan, kabut pun semakin tebel kan. Suhu udara pun di situ turun secara drastis. Napasnya mulai kayak ngos-ngosan. Padahal waktu itu si Pradipta tuh yakin kalau itu tuh belum sore, kayak masih siang. Kemudian dia mulai mencium nih ada bau sesuatu, yaitu adalah aroma dupa. Kelihatan baunya tuh kayak samar-samar gitu, tapi jelas si Pradipta tuh yakin kalau ini tuh aroma dupa gitu kan. Aroma itu tuh muncul tiba-tiba di tengah hutan yang kosong. Gak ada sumber yang jelas, gak ada penjelasan sama sekali. Langkahnya pun di sana kayak tiba-tiba melambat dong. Karena dia ngerasa kayak, oh kayak ada yang aneh nih di sini. Instingnya mulai mengatakan bahwa ia seharusnya berbalik, kayak oke, kayaknya aku harus balik di sini gitu kan. Tapi rasa penasaran itu jauh lebih besar. Jadi otaknya bilang apa, hatinya bilang apa, nggak sinkron nih. Dan disitulah kesalahan terbesarnya. Sekitar 15 menit kemudian, jalan batu itu berakhir di sebuah area terbuka. Di tengah area tersebut itu berdiri bangunan tua kayak pendopo kecil. Atapnya tuh udah lapuk, tiangnya tuh udah hitam, udah dimakan usia, banyak rayapnya juga. Tapi anehnya bangunan itu tuh kelihatan bersih banget. Gak ada semak sama sekali, gak ada daun yang numpuk. Karena kan biasanya kita tahu kalau misalnya
bangunan yang udah terbengkalai atau udah lama gak dipakai kan pasti kotor kan, banyak ranting pohon atau banyak daun-daun yang numpuk gitu. Nah itu tuh sama sekali nggak ada. Seolah memang kayak ada seseorang yang datang ke sana buat ngerawat itu bangunan gitu. Jantung Pradipta pun di situ kayak mulai berdegup dong, lebih cepat gitu, kayak dak duduk dar gitu. Dia ngangkatlah kamera itu, membidik bangunan itu, terus menekan tombol tekan tombol foto itu kan. Tiba-tiba layar kameranya tuh di situ langsung mati tiba-tiba, baterainya mendadak kosong. Padahal tadi pagi Pradipta itu tuh inget banget kalau dia tuh udah ngisi si baterai itu dan baterainya juga masih penuh. Dia coba nyalain ulang, nggak berhasil sama sekali. Perasaan nggak nyaman pun mulai berubah jadi perasaan takut di situ. Dia yang tadinya skeptis jadi kayak ngerasa, oh, sepertinya ada yang salah di sini. Sepertinya aku harus balik gitu. Dan tepat saat itu pun dia ngedenger ada suara langkah kaki. Suara langkah kakinya tuh kayak pelan, tapi kelihatan berat dari belakangnya si Pradipta. Pradipta pun noleh dong, cepet dia noleh gitu kan, set gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa di situ, kayak cuma ada kabut aja. Dan banyak pepohonan pastinya kan, tapi suara itu tuh kayak terus kedengeran di situ. Krek, krek, krek gitu, kayak seseorang yang memang sedang berjalan mengitari area tersebut, mengelilinginya, mencari posisi. Dan di situ pun si Pradipta udah ketakutan dong, keringat dingin pun mulai muncul di tengkuknya. Dia memutuskan buat pergi dari situ. Pas dia balik, tubuhnya pun langsung nge-freeze. Kenapa? Karena di ujung jalan batu yang tadi dia laluin berdiri sosok tinggi banget. Dia tuh mengenakan pakaian serba gelap dan cuma diem doang di situ, nggak bergerak sama sekali. Jaraknya mungkin sekitar 50 meter lah dari si Pradipta berdiri. Terlalu jauh untuk ngelihat wajahnya, tapi cukup dekat untuk memastikan bahwa itu bukan pohon, bukan bayangan, bukan juga ilusi. Seseorang itu lagi berdiri di sana, ngadepnya ke arah Pradipta. Pradipta di situ udah kedip doang, dan sosok itu tiba-tiba udah hilang gitu aja, seolah memang nggak pernah ada di sana. Rasa takut yang selama ini dia abaikan atau dia mencoba denial gitu kan, akhirnya mengambil alih. Dia lari di situ secepat mungkin, meninggalkan area tersebut gitu kan. Tapi semakin lama dia lari, jalur yang dia lewatin itu ngerasa kayak aneh banget di situ. Kenapa? Karena pohon-pohon yang tadi dia lewatin, yang itu tuh sebenarnya pohon yang sama. Batu-batu yang dilewatin pun semuanya kayak tampak berulang. Dan setelah hampir 20 menit dia berlari, dia berhenti dok mendadak karena menemukan pendopo itu lagi. Jadi kayak dia lari tapi dia balik ke situ lagi. Dia lari, dia balik ke situ lagi. Jadi kayak dia cuma diputar-putarin di tempat itu. Persis di depannya itu, dia kembali ke tempat yang sama. Dada Pradipta di situ udah kerasa sesak banget, pikiran logisnya udah mulai runtuh. Dia udah nggak denial lagi, kayaknya emang ada yang salah sama tempat ini gitu. Dia coba cari ke arah lain, tapi kemanapun dia berjalan, akhirnya si Pradipta itu selalu kembali ke lokasi itu. Jadi kayak ya udah cuma muter-muter aja di situ kan. Matahari pun mulai turun, kabutnya semakin rapat, dan suara gamelan yang pernah didengar waktu dia itu di desa itu kembali muncul waktu itu. Kali ini suaranya tuh jauh lebih dekat lagi, nada-nadanya pun kedengaran jelas, pelan, dan melayang di antara pepohonan yang ada di sana. Menciptakan rasa takut yang sulit banget buat dijelasin sama Pradipta. Kemudian dia ngelihat sesuatu, yaitu dia ngelihat puluhan sosok berdiri di antara para kabut itu, diem, gak bergerak sama sekali, kayak emang lagi merhatiin dia aja. Gak ada wajah yang bisa dikenalin sama dia, cuma siluet manusia dengan bentuk yang itu pun kayak gak sepenuhnya manusia gitu kan. Pradipta pas ngeliat itu dia udahlah, kalau gue bisa pingsan, gue pingsan aja di sini udah, daripada begitu kan, daripada hampir pingsan, udah pingsan aja sekalian. Kakinya di situ udah gemeteran hebat, lututnya udah lemes, udah kayak apa ya, cumi-cumi, udah kayak ubur-ubur saking lemesnya gitu kan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup dia benar-benar ngerasa nggak berdaya sama sekali. Semua rasa denialnya dia yang tadinya dia skeptis, akhirnya di situ dia ngelihat secara langsung. Dan di tengah kepanikan itu dia teringat pesan seorang warga tua yang nggak pernah dia abaikan.
Dia ngomong gini, jika memang kamu tersesat di lereng yang gak dikenal, jangan melawan gunung. Kamu diam, kamu tenangin diri kamu dulu, kamu baca doa, dan kamu minta izin. Pradipta nggak tahu kenapa pesan itu tiba-tiba muncul di kepalanya dia di saat-saat itu gitu. Tapi pada akhirnya dia mencoba buat melakukan itu gitu kan. Dengan napas yang gemetar, dia berdiri diam, menundukkan kepala, dia mengucapkan permintaan maaf dengan suara yang pelan. Terus dia minta izin untuk pulang. Dia meminta maaf karena datang dengan kesombongan dirinya dia untuk bukan menantang ya jatuhnya, tapi dengan rasa penasarannya dia gitu kan. Meminta maaf karena menganggap semua cerita itu tahayul, cerita itu cuma mitos, legenda, dan lain sebagainya. Dan dia juga baca-baca doa, dia minta izin buat dikeluarkan dari tempat ini. Beberapa menit pun berlalu, terus tiba-tiba semuanya itu berubah. Suara gamelan itu menghilang, kabut mulai bergerak perlahan, dan di antara celah pepohonan muncul jalur setapak yang sebelumnya itu nggak ada sama sekali. Pradipta di situ nggak nunggu lama, dia jalan cepat, bahkan dia udah lari ngikutin jalur itu, nggak noleh ke belakang sama sekali, nggak berhenti sama sekali, udah jalan, dia lari aja terus, nggak memikirkan siapapun yang keluar dari sana, udah bodo amat gitu kan. Saat akhirnya dia mencapai desa, langit pun udah gelap di situ kan. Warga yang ngelihat si Pradipta pun di situ langsung terkejut dong, kaget mereka. Karena menurut mereka Pradipta itu udah menghilang hampir 2 hari lamanya. Padahal menurut Pradipta, tadi kan dia berangkat apa? Tadi dia berangkat pagi kan, dan dia pulang menurut dia itu udah sore atau bahkan udah malam gitu. Jadi menurut Pradipta dia tuh di situ paling cuma sekitar setengah hari lah gitu, dari pagi sampai malam aja atau bahkan sore aja, nggak sampai berhari-hari gitu. Tapi menurut si warga desa ternyata si Pradipta itu udah hilang selama 2 hari guys. Kondisinya di situ lemah, dia ditemuin udah demam tinggi, dan selama seminggu berikutnya dia nggak bisa tidur nyenyak di situ. Setiap kali dia memejamkan mata, dia itu ngelihat sosok-sosok yang berdiri diam di antara kabut itu. Tapi kejadian yang paling mengganggu itu muncul ketika dia itu memeriksa hasil foto dari kameranya dia sendiri. Semua foto hari itu yang dia ambil itu rusak semuanya, kecuali satu. Foto terakhir sebelum baterainya itu mati, foto pendopo tua itu. Saat diperbesar, terlihat puluhan sosok itu berdiri di bawah atap bangunan itu menghadap ke arah kamera dan cuma diem aja. Kayak emang lagi menunggu sesuatu lah. Kayak mereka itu udah mengetahui kedatangannya si Pradipta itu sejak awal. Nah, beberapa bulan kemudian setelah itu Pradipta kembalilah ke kota dan menyelesaikan proyeknya. Dia udah gak pernah lagi mendaki Merapi sendirian, dia juga gak pernah mempublikasikan foto itu, bukan karena takut dianggap bohong, tapi karena setiap kali melihatnya terlalu lama, si Pradipta itu ngerasa kayak ada sesuatu yang ikut memperhatikan dari balik gambar tersebut. Dan sejak saat itu pun pada akhirnya dia memahami satu hal yang dulu sering dianggap omong kosong. Nggak semua tempat itu diciptakan untuk dijelajahi. Ada tempat-tempat yang memang lebih tua daripada manusia, tempat yang tetap ada jauh sebelum kita lahir, dan akan tetap ada lama setelah kita menghilang atau meninggal dunia lah gitu. Kadang rasa penasaran itu memang bisa membawa seseorang itu menemukan kebenaran. Tapi ada kalanya rasa hormat itu jauh lebih penting daripada keinginan untuk mengetahui segalanya. Karena di lereng Gunung Merapi ada misteri yang mungkin memang nggak pernah dimaksudkan untuk dipahami sama manusia. Sejak kejadian itu pun Pradipta udah nggak pernah lagi kembali ke lokasi yang sama. Foto yang dia simpan pun tetap berada di dalam harddisk pribadinya. Nggak pernah dipublikasiin sama dia dan nggak pernah juga diperlihatkan sama banyak orang. Sampai hari ini dia masih percaya bahwa apa yang dilihatnya di lereng Gunung Merapi itu bukan halusinasinya dia semata atau kelelahan aja. Karena terkadang memang ada tempat-tempat di dunia ini yang menyimpan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan logika.
tempat yang memang mengajarkan bahwa manusia itu hanyalah tamu di sana dan enggak semua misteri itu harus dicari jawabannya. Intinya enggak semua hal itu kamu harus tahu gitu kan. Jika kalian berada di alam bebas, terutama di tempat yang dianggap sakral sama masyarakat sekitar, jangan pernah melupakan satu hal, yaitu adalah rasa hormat seringkali menjadi perlindungan terbaik yang dimiliki manusia. Which is kamu memang nggak percaya atau kamu skeptis sama hal itu, tapi ya udahlah, kamu cobalah untuk menghormati kalau misalnya memang ada hal-hal yang mungkin itu memang nggak semuanya harus kamu tahu gitu. Oke, itu dulu untuk cerita hari ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan sudah menonton sampai akhir. Kita kembali lagi di malam-malam horor selanjutnya pastinya dengan cerita-cerita horor yang lain masih banyak banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya biar kamu tahu kalau misalnya kita upload video baru, dan kita ketemu lagi minggu selanjutnya di channelnya Dwi Hirmi. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.